Halo pejuang seni budaya, selamat sore, selamat siang, selamat pagi bagi kita semua. Telah hadir di tengah-tengah kita, ini sahabat lama. Lama tak berjumpa, apa kabar Kang Ted? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan berbincang dengan Kang Teddy, Dr. Teddy Hendiawan SDS MDS. Beliau adalah dosen di Telkom University di S1 dan S2 khususnya di bidang desain komunikasi visual. Ya, senang sekali, lama ini tidak bertemu kita ya. Berapa tahun kita ketemu nih? Semoga ini menginspirasi kita semua. Kita akan memberikan pengalaman-pengalaman baik, terutama bagi teman-teman yang juga akan berniat memasuki Pasca ISBI Bandung. Kang, ini cerita ya. Kira-kira ini pertama ya, apa yang sebetulnya terasa ketika Kang Teddy sebelum mengambil pasca doktoral ya, itu studi di S2 di Pasca ISBI Bandung. Bisa ceritakan kepada teman-teman kita semua. Saya sebetulnya dulu belum tahu tuh ISBI ada S2. Belum tahu itu. Belum tahu. Saya jadi sebagai praktisi waktu itu. Dan saya waktu itu belum jadi akademis beneran. Sebetulnya. Jadi dulu tuh ya sebagai praktisi saya di Jakarta, main ke Bandung, ketemu teman-teman pada sekolah S2. Saya nggak ngerti dulu S2 itu ngapain gitu. Dan kebetulan karena saya dulu bidangnya kan saya masih banyak di Jakarta tuh bidang di iklan TV, kemudian di program TV, bikin film animasi gitu ya. Dan pada akhirnya datang ke kampus lama dulu saya, ketemu teman-teman sekolah di ISBI. Saya tanya, buat apa sekolah S2? Saya bilang begitu. Untuk apa sekolah S2? S2. Akhirnya dijelasin sama teman. S2 itu sebagai nanti penunjang yang lain-lain lah, banyak sekali gitu. Nah akhirnya saya didaftarkan, bukan saya daftar sendiri. Bukan daftar sendiri? Bukan, didaftarin teman. Karena saya masih di Jakarta. Iya? Udah nanti saya daftarkan dulu aja. Ya udahlah daftarin, nanti saya datang ke Bandung, saya bilang. Akhirnya saya datang ke Bandung, ngobrol dengan teman-teman, dijelasin bahwa di ISBI itu ya, dulu kan saya tahunya bukan ISBI, masih STSI. Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Ya. Dulu sebelum itu juga saya tahu, zaman ASTI. Ya, sebelum ASTI, STSI, ISBI. Ya, kita kan dulu STSI terakhir. Iya, ya. Belum ISBI juga gitu. Angkatan terakhir Sekolah Tinggi Seni ya, Kang ya. Nah, dari situ sih sebetulnya akhirnya dijelasin teman di bidang seni. Wah, karena saya kan dulu emang di bidang seni ya. Kenapa enggak? Ya udahlah, saya untuk memperdalam ilmu saya, pengetahuan saya di bidang seni. Akhirnya saya masuk di ISBI sini. Ya, teman-teman juga ini juga penting bagi kita pada kesempatan yang baik ini, kita akan mengelaborasi ya. Kang Teddy ini selain akademisi di TELU gitu, juga sebuah praktisi di bidang. Nah, sekarang dalam konteks aktualisasi ketika terbekali ilmunya di Pasca, kemudian memberikan pilihan-pilihan terhadap hari ini terhadap technoculture ya, katakanlah demikian, atau new media atau pilihan-pilihan digital platform yang lain. Bagaimana akan mencari aktualisasi itu? Nah dulu karena saya pure praktisi ya, saya tanpa ada background akademis waktu itu. Ya mungkin saya terlalu banyak di tataran teknis ya. Kalau teknis saya hampir 20 tahun lah untuk bikin iklan TV, program, film gitu ya. Kemudian saya bikin film animasi seperti itu. Ketika masuk STSI saya waktu itu ya, sebelum ISBI, ada sesuatu yang baru buat saya. Saya baru ngeh ternyata ada ya tatanan konsep bahwa budaya itu seperti ini gitu ya. Jadi ada kata kuncinya, ada sesuatu yang baru. Ini penting buat teman-teman. Ada sesuatu yang baru. Sebagai praktisi sebelum masuk ke akademisi. Jadi Kang Teddy ini sebelumnya adalah praktisi. Praktisi asli. Spesialnya di bidang apa? Ya, waktu itu saya banyak di iklan TV, program TV, film. Nah, kemudian masuk ke kultur STSI hari itu, Sekolah Tinggi Seni atau ISBI hari ini, Institut Seni Budaya di Indonesia. Kemudian tadi menyampaikan ada sesuatu yang baru. Yang baru itu apa, Kang? Pendalaman budaya. Pendalaman budaya. Terutama di masalah seni ya. Saya waktu itu tahu seni ya zaman SMA aja kali ya, buku seni. Tapi ketika masuk ke STSI, ISBI sekarang, saya mulai tahu, oh seni itu begini gitu. Budaya itu begini, kaitannya apa gitu, banyak sekali kompleks. Dan saya mendapatkan beberapa hal, poin penting di situ adalah ini pendalaman tentang kultural sih sebetulnya sih. Termasuk konsep-konsep gitu. Nah, di situ saya jadi akhirnya kepancing untuk mau belajar lebih dalam. Karena buat saya ternyata modal praktisi aja nggak cukup. Modal praktisi tidak cukup. Tidak cukup. Oke. Karena walaupun misalkan saya praktisi, walaupun pengalaman saya banyak main gitu kemana-mana, tetap ada ketika membuat sebuah konsep pengkaryaan ya, terutama itu
membutuhkan satu metode yang khusus menurut saya. Biar kita juga sebagai nanti seniman ataupun membuat sebuah karya tidak asal-asalan, tidak sembarang juga gitu kan. Takutnya kita membuat sebuah karya nanti malah salah. Tapi dengan di ISBI ini cukup jelas lah. Ketika memotret kekayaan basis tradisi katakanlah ya, basis tradisi, Kang Teddy, Dr. Teddy sebagai praktisi kemudian masuk ke ruang yang kekentalan tradisinya itu ada, bagaimana yang akan lakukan sebagai adaptasi terhadap budaya itu? Ini menarik nih, karena jujur ya, dulu saya tertarik melihat Korea dan Jepang. Korea dan Jepang. Jepang itu sebetulnya kayak animasinya, baik film di Korea juga sama ya, sangat sangat banyak menggunakan basis-basis kultural. Nah di kita kan masih jarang. Adapun di kita itu, kalau kultural itu hanya elemen saja. Kayak misalkan kalau kita bikin suatu tari atau karya tradisi atau bikin desain apapun, jadi hanya elemen-elemen kulturalnya saja. Tapi tidak mendalam secara misalkan, secara filosofisnya, secara value-nya gitu ya. Itu jarang gitu. Nah, di situ saya tertarik gitu. Jadi waktu itu saya mencoba untuk mengembangkan apa yang didapat di ISBI ya waktu itu. Saya menggunakan konsep teori adaptasi. Teori adaptasi. Apalagi sekarang saya juga aktif banyak di kementerian juga. Jadi saya banyak mengembangkan untuk pemajuan kebudayaan. Nah, pemajuan kebudayaan ini kan sebetulnya banyak medium baru sekarang. Artinya sangat berkembang. Film juga menjadi multi platform. Termasuk ada game, ada animasi, ada media baru virtual reality gitu ya. Ada IR. Nah, itu semua saya gunakan dengan basis kultural. Jadi adaptasi itu ada beberapa strategi saya gunakan. Pertama, melakukan globalizer. Jadi globalizer itu ya mungkin tokoh tradisional itu saya gunakan misalkan berpikirnya global, tapi bertindaknya lokal. Berpikir global, tindakannya lokal. Tradisi. Itu digunakan untuk di globalizer. Ada lagi neo tradisi, itu saya gunakan juga bahwa neo tradisi itu artinya bahwa nilai-nilai kultural masa lalu itu masih berguna sekarang, gitu. Masih kontekstual, gitu. Ada cultural blending. Jadi cultural blending ini saya gunakan misalkan tradisi Sunda digabung dengan tradisi Papua, atau tradisi Papua di combine di blending dengan Sumatera. Itu bisa di macam-macam gitu. Ada lagi proses tradisi defamiliarisasi. Jadi misalkan tokoh tradisi A misalkan dirubah menjadi kekinian, gitu. Itu diadaptasi. Nah semuanya itu saya menggunakan konsep keseluruhan sebagai identitas naratif tradisi kita sih. Itu yang sering saya gunakan sekarang. Karena menurut saya di luar itu orang udah balik lagi ke tradisi, kita malah ke barat. Proyeksinya. Ini yang penting rekan-rekan muda ya tertarik dengan pengembangan budaya, new media ya. Kemudian tadi bagaimana konsep cultural blending ya, kolaborasi lintas budaya. Nah, Kang, kalau membaca ya, sekarang kan kita juga dari pasca pandemi ini, bagaimana kondisi kebertahanan media ini dalam konteks aktualisasi di tengah-tengah masyarakat di dalam masa pandemi kemarin. Nah itu. Karena kita kan ada di bawah revolusi 4.0 ya. Justru Jepang sekarang udah melangkah lagi ke society 5.0. Ini menjadi PR kita sebetulnya. Kalau di Jepang kan tentu ada degradasi masyarakatnya ya, makin sedikit. Di kita justru berlimpah penduduk. Ada bonus demografi. Artinya di sini jadi tantangan sekaligus juga menjadi peluang sebetulnya. Karena apa? Karena jujur kita masih kekurangan untuk bicara literasi teknologi, literasi media, itu masih kurang gitu. Nah sebetulnya di era pandemi ini kebutuhan akan media itu makin banyak sebetulnya. Dan saya coba untuk membuat dua medium. Jadi media itu ada dua mode medium. Jadi ada online, ada offline. Misalkan online itu menggunakan VR, tapi bagaimana orang menggunakan VR itu mau datang ke lokasi, yaitu dengan offline menggunakan IR. Gitu. Jadi tapi saya basisnya tradisi sih sebetulnya. Dari sekarang ini Kang Teddy kan selain praktisi juga akademisi ya.
dari kacamata profesi sebagai akademisi, harapan Akang terhadap generasi muda, khususnya dalam konteks pengembangan keilmuan yang juga relevan dengan hari ini, apa saran-saran Kang Teddy? Saran saya, teknologi sangat berkembang cepat. Artinya aplikasi, equipment, teknologi itu lebih mudah. Jadi sebetulnya anak muda sekarang tuh jauh lebih mudah untuk mengakomodir ide-ide itu. Jadi menurut saya PR-nya bukan di situ. PR-nya adalah ada di proses kreativitas anak mudanya. Jadi tanpa ide, tanpa gagasan, tanpa kritis, itu sulit. Oke, bagaimana melihat peluang potensi dari multimedia hari ini? Peluangnya sangat besar. Bahkan sekarang di luar itu sudah masuk ke EDP. EDP? EDP itu Emergent Digital Practice. Emergent. Jadi di kita kan masih ada dikotomi seni dengan desain tuh masih ada dikotomi sekat ya. itu. Sekat itu. Sekarang enggak, di EDP itu seni, desain, digital, coding, budaya, komunikasi itu disatuin. Makanya di luar ada namanya EDP. EDP, Emergent Digital Practice. Nah, ini jadi penting. Udah interdisiplin, udah mencair. Jadi sulit kalau tanpa itu. Oke. Sekarang barangkali juga harapan terkait dengan momentum ya, pilihan-pilihan studi ya. Akang merasakan tahun 2012 bergabung, saya juga bersama-sama Kang Teddy waktu itu. Tapi tidak secerah Kang Teddy hari ini. Akhirnya akademisinya jelas, kemudian bidang profesinya juga jelas, terlibat di beberapa asosiasi. Sekarang asosiasi yang saya asosiasi masih banyak di film. Saya di Patvi Film juga, di Patvi, di BFC juga, Bandung Film Commission, di Inklusif Film juga aktif. Saya di Yayasan Lintas Cakrawala juga bergabung dengan beberapa seni di Solo juga ada. Gitu. Teman-teman, tentu untuk narasinya, untuk CV dan lain sebagainya di bawah ini akan ditayangkan dan teman-teman bisa menelusuri juga profil Kang Teddy yang sebenarnya juga punya bekal profesi, kemudian dikokohkan dengan memilih program studi yang relevan. Ini yang juga aneh tadi kalau dengar Kang Teddy tidak tahu STSI sebelumnya, tidak mengetahui ISBI, tapi Tuhan menakdirkan lain, kemudian didaftarkan dan sekarang menemukan jati diri sejatinya. Nah, di sesi terakhir barangkali pesan kepada publik. Ini tapi harus jujur ya Kang ya. Artinya pesan kepada publik terkait dengan bagaimana pilihan-pilihan studi ini relevannya dengan tantangan zaman hari ini. Bagaimana harapan Kang? Nah itu dia, era 4.0 ini apalagi nanti society ya, yang tidak akan tergerus adalah di salah satunya ya. Sebenarnya ada beberapa, tapi salah satunya adalah di bidang kita, bidang kreatif. Bidang kreatif. Artinya banyak peluang, namun juga menurut saya perlu tadi ada literasi ya. Literasi sekarang nggak bisa seorang seniman itu hanya mengandalkan basis kesenimannya gitu. Tapi perlu ada medium baru. New media. Ya, sekarang menurut saya agak sulit ya kalau seorang seniman tidak membuka diri untuk melihat media-media yang baru sekarang. Karena bagaimanapun media baru cepat sekali. Jadi menurut saya kayak misalkan mau tari mau teater, apapun itu sekarang sudah banyak media-media kebaruan. Karena mungkin kan pasarnya berbeda tentunya era zaman kita juga. Kalau saya kan zaman perpindahan, saya ngalamin analog digital lah. Setidaknya. Jadi menurut saya itu sih poin penting, apalagi yang mau masuk ke ISBI ya. Di ISBI menurut saya kuat lah untuk basis kultural ya. Itu adalah poin menurut saya sih. Poin penting basis seni dan basis budayanya. Namun menurut saya perlu pengembangan yang tadi aja. Biar nanti yang saya sebut tadi technoculture itu. Karena tanpa itu sekarang agak sulit ya untuk mengembangkan dari budaya itu sendiri kalau menurut saya. Jadi tetap butuh bantuan medium baru. Ya, teman-teman sekali lagi tadi Kang Teddy jelas di depan kita menyampaikan kekuatan basis budayanya ya. Basis budaya itu akan menghantarkan kompetensi kita agar barangkali nanti tinggal membuat tafsir garap media yang akan disampaikan sesuai dengan hari ini. Saya kira kalau ada tip-tips Kang Teddy untuk teman-teman yang juga sekarang masih galau gitu mencari pilihan pasca sarjananya, studi S2-nya, Kang Teddy bisa berbagi strategi nih. Bagaimana kira-kira? Nah, itu dia strategi. Kalau menurut saya sih segera tentukan pilihannya. Segera tentukan pilihan. Menurut saya kalau di ISBI menurut saya cukup jelas ya.
Cukup jelas, ada beberapa ada pencitraan, ada pengkajian. Ya, ada dua pilihan studinya ya. Kemudian pertama pengkajian seni, S2, kemudian ada pengkaryaan seni. Ya, pengkajian seni riset tentang seni dan budaya, kemudian pengkaryaan seni adalah membuat karya seni. Betul. Dan menurut saya antara penciptaan dan pengkajian kan selama ini masih dikotomi juga. Ya. Buat saya enggak. Jadi kalau saya kebetulan penganut metode relasional. Jadi dua-duanya nggak bisa dibuat dikotomi. Dua-duanya saya membuat sebuah kajian, tapi bagaimana kajian itu menjadi sebuah pemodelan untuk pengkaryaan. Gitu. Jadi saya selalu bolak-balik. Iya. Gitu. Jadi untuk membuat karya juga kita dibutuhkan riset yang sungguh-sungguh. Pasti. Pun demikian, untuk riset kita membaca tanda-tanda dari karya. Betul. Itu yang penting itu kemudian berpikir kritis yang penting. Berpikir berani kritis, berani untuk melakukan sebuah interpretasi terhadap kultural tadi, budaya. Kang Teddy juga seorang akademisi, tentu bersentuhan ya dengan mahasiswa-mahasiswa S1 kira-kira begitu, yang juga Kang Teddy melihatnya potensi mahasiswa hari ini, mahasiswa potensinya hari ini untuk bergerak ke wilayah budaya, ke new media, ke technoculture itu bagaimana dari pemetaan Kang Teddy, penelusuran di kampus ya, di kampus selama ini? Justru itu, media teknologi cepat. Ya. Justru anak muda sekarang itu lebih cepat adaptasinya. Namun yang tadi saya bilang, kosong diisi. Basisnya. Nah makanya butuhlah ISBI sebagai salah satu institusi untuk bisa mengisi itu. Gitu. Banyak kosong nih, anak muda tuh jujur aplikasi Android sangat mudah sekarang. Teknologi gampang sekarang dan murah-murah. Ya. Nah menurut saya itu tadi. Modal kulturalnya itu yang harus disisipi di ISBI sebetulnya. Itu sebetulnya peluang ISBI. Nah, teman-teman sekalian kan, ISBI juga selain mengisi peluang itu, ya tentu ISBI juga harus membuka diri dengan medium baru tadi. Gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah ditakdirkan sekarang punya kemudahan, akrab dengan teknologi, tinggal mengisi kontennya. Betul. Base kulturalnya. Kembali ke konten nanti. Tanpa konten, susah zaman sekarang. Karena teknologinya mudah, anak SMP udah bisa sekarang mengedit di handphone, nggak apapun, banyak sekali. Fasilitasnya sudah sangat luar biasa. Ramah ya, gitu sudah mudah kita dapatkan. Betul. Jadi maksud saya jangan sampai nanti, kan sekarang banyak nih SMA udah bisa nyaingin SMK nih. Dulu SMK nyaingin S1 ya? Iya. Itu juga ngeri tuh. Karena itu dia, makanya dikembalikan lagi ke masalah tadi. Masalah untuk penguatan di konten. Teman-teman muda, tadi yang sangat menarik di hadapan kita adalah mengenai technoculture. Nah, penting ini Kang Ted. Ini penting, ini ilmu baru karena bagaimana realitas kita berkesenian dan relasinya dengan lembaga pendidikan. Nah, di sesi pertama ini saya ingin mendapatkan pencerahan buat kita semua, para calon mahasiswa pasca ISBI Bandung khususnya dan para budayawan umumnya, kita akan mendapatkan penjelasan mengenai technoculture, Kang Ted. Itu kan memang istilah baru ya. Dan istilah baru itu sebetulnya bukan technoculture aja, banyak sekali. Jadi banyak sekali ke bawahnya. Nah, kalau technoculture sebenarnya penggabungan antara misalkan wilayah teknologi dan budaya. Nah, implementasinya yaitu tadi medium. Nah, artinya sekarang kita tidak bisa bicara satu media saja. Jadi media itu mediumnya bisa banyak. Kalau satu media A misalkan ya, lukis, kan mediumnya banyak. Bisa dengan cat air, cat minyak, atau dengan palet. Nah, itu medium. Artinya lahiran dari medium itu sangat banyak. Terutama misalnya mau ditari, tari juga banyak. Tari sebagai media, mediumnya pasti banyak juga. Nah, artinya ketika kebaruan, contoh misalkan yang sederhana adalah ketika tari sebagai media itu ada medium baru, yaitu tadi dance film. Atau misalkan ada dance VR dance misalkan. Itu juga sesuatu yang baru sebetulnya. Nah, artinya banyak perubahan-perubahan di dalam technoculture ini yang tentu yang sekarang sebetulnya lebih banyak bahasanya lebih banyak di media baru lah. New media ya. Banyak sekarang new media atau new media art gitu ya. Nah, itu sangat banyak. Bukan dari tari saja, baik di film, mungkin di musik dan sebagainya, itu sangat banyak. Nah, artinya kalau contoh di film kan pada dasarnya ya jenis film cuma 3, dokumenter, fiksi, eksperimental. Eksperimental ini menjadi rebutan sebetulnya di ranah akademis ya. Ada emang di ranah seni rupa, ada di ranah yang film sendiri. Nah, itu sampai hari ini pun masih polemik untuk urusan irisan-irisan tersebut.
Karena menurut saya di seni rupa udah ada ya namanya intermedia, kemudian juga ada yang namanya video art. Nah itu bisa digunakan sebenarnya video art gitu. Nah banyak sih sebetulnya untuk medium-medium baru ini sebetulnya. Nah ini juga dengan lahirnya media ini tentu jadi tantangan dari akademis. Iya, di pendidikan tingginya. Apabila akademis nggak update ini repot nih. Sebetulnya. Termasuk teori-teori yang dipakai. Teori yang dipakai, metode. Tapi dari pengalaman Kang Teddy, studi di Pasca ya, bagaimana transformasi keilmuan itu sehingga mengilhami eksistensi profesi Kang Teddy hari ini. Artinya kan Pasca ISB juga sudah membuka diri ya. Bagaimana pengalaman itu? Artinya karena ini dalam konteks bagaimana kenyataan berkesenian dan bagaimana konsepsi pendidikannya. Bagaimana pengalaman Kang Teddy selama studi di Pasca ISB? Ya alhamdulillah ya, saya banyak mendapatkan ilmu lah ya, baik dari sisi seni maupun budaya di ISB ya. Nah, menurut saya itu tidak saya diamkan, tapi saya coba untuk memodifikasi. Nah, sebetulnya banyak untuk para seniman atau akademis yang masih agak ketakutan untuk melakukan sebuah inovasi-inovasi. Kalau saya, dasar tadi menurut saya bisa menjadi modal budaya untuk melakukan kreativitas di media-media baru tadi. Jadi sayang kalau cuman tadi dasar kulturalnya sudah kuat, seni sudah kuat, tapi hanya tetap bertahan di situ. Sekali lagi bicara teks konteks itu jangan sampai hanya di situ, tapi harus ada proses kontekstualisasi menurut saya, agar si makna nilai tadi tidak fungsional atau ahistoris, jadi tidak hilang. Jadi harus terus ada interpretasi atau melakukan kontekstualisasi dari si kreator tadi. Itu yang penting sih menurut saya. Dan rumusnya tadi bagaimana kita senantiasa membuat inovasi ya, inovasi. Tapi tanggapan Kang Teddy ya, tetap saya akan mengaitkan dengan peran institusional Pasca ISB-nya. Ketika Kang Teddy dibekali keilmuan di Pasca ISB, kemudian membuat relasi, kemudian menginterpretasi, membuat inovasi dari karya, bagaimana tanggapan dari institusinya sendiri? Ya alhamdulillah ya, awal-awal aja. Katanya nanti ini menyalahi pakem lah, itu selalu ada. Iya. Tapi tetap saya mempersiapkan argumentasi dan teori. Makanya tadi saya menggunakan teori adaptasi itu tidak serta-merta. Artinya nanti seorang mahasiswa atau seniman merubah apapun itu tidak ujuk-ujuk. Ada dasar argumentasi yang kuat, teorinya kuat, metodenya kuat. Ada saya namanya teori adaptasi. Teori adaptasi. Ya, itu saya gunakan teori adaptasi itu untuk sebagai langkah strategi tadi. Apakah melakukan dengan globalizer, neotradisi, culture blending, defamiliarisasi atau identitas naratif tadi untuk menguatkan dari si artefaknya. Gitu. Teman-teman, para pejuang seni dan budaya, terkhusus pada calon mahasiswa Indonesia ya yang akan memilih Pasca ISB Bandung. Jelas tadi sudah diberikan pemantik kepada kita semua bagaimana kekuatan Pasca ISB atau ISB secara institusional memiliki kekayaan budayanya. Dan teman-teman sendiri sudah dimudahkan dengan pengetahuan, kearifan, keakraban terhadap teknologinya. Nah, sekarang saatnya teman-teman untuk mencari informasi mengenai pilihan studi di Pasca ISB Bandung agar kolaborasi atau paduan antara teknologi dan kekuatan budaya itu bersenyawa menjadi lahiran kompetensi di jagat 4.0 atau 5.0 hari ini. Kalau sekarang masih revolusi 4.0. Kalau di Jepang sudah 5. Tapi itu bukan revolusi, tapi society. Ya. Kalau revolusi tetap masih 4.0. Tapi kita menjelang menghadapi society 5.0. Dan itu dibutuhkan yang tadi saya bilang, kebutuhan banyak literasi tadi. Literasi budaya udah pasti lah ya. Literasi teknologi, literasi kemudian media, itu penting. Terutama bahasa. Ini penting juga untuk teman-teman ya, mengenai dosen-dosen ya, pengampu yang akan memberikan pencerahan kepada calon mahasiswa. Dari pengalaman Kang Teddy, studi di tahun 2012 sampai 2014 ya, kira-kira bisa memberikan testimoni kepada calon mahasiswa Pasca ISB. Dari tanya dosen ISB, saya semua akrab. Nggak ada yang nggak akrab, karena ya saya merasa jadi apa ya, dosen-dosen ISB itu kadang ya dari sisi dosen ya, tapi kadang saya bisa menjadi sebuah partner, teman juga, teman diskusi dimanapun sambil ngopi gitu, itu seru. Jadi itu jarang sih dosen kayak gitu, jadi apa ya, egaliter ya, gitu ya. Jadi saya lebih leluasa untuk mengungkapkan sesuatu hal.
Oke. Jadi selama mempersiapkan proses karya akhir, katakanlah demikian, bagaimana peran pendamping di lingkungan pasca ISBI selama ini? Agar ini juga kan artinya Kang Teddy bisa menyampaikan pernyataan supaya juga bisa menjadi pemantik semangat ya yang mau bergabung untuk studi di pasca ISBI ini. Kalau saya dulu, karena saya dulu jujur ya, kan dulu sangat kuat tradisinya di ISBI. Oke. Kebetulan saya dulu agak nyeleneh, mungkin udah mulai main 2012 ya. 2012. Sudah mulai mau bikin new media waktu itu. Karena dulu saya main gitar juga, jadi mau saya gabung. Musik, gitar musik, performing art, video mapping. Itu juga kebaruan waktu itu. Nah itu sempat banyak diskusi dengan para dosen di ISBI. Ya. Dan memang waktu itu mungkin belum terlalu banyak teknologi di sini ya. Tapi mudah-mudahan sekarang di ISBI sih saya lihat sudah mulai sih. Sudah jauh, ya 2012 sudah jauh lah. Sudah sangat berkembang gitu. Iya, sekarang juga saya juga perlu sampaikan pada teman-teman manajemen di pasca ISBI juga empunya turun gunung sekarang. Saya lihat sekarang, sih nama-nama dosennya, ini nama-nama sekarang saya semua nih keluar. Ya ini kan jadi kita kayaknya harus studi lagi. Kuliah lagi jangan. Kalau ada kalau Kang Teddy sudah beres S3. Ya, sudah beres S3. Saya jadi bermimpi studi lagi nih kalau lihat ada nama besar Prof Endang di situ. Ada Prof Yakob, ada Prof Ius, ada beberapa senior juga dari perguruan tinggi yang lain. Nah, itu Prof Endang juga selalu terbuka dengan kebaruan-kebaruannya. Oke, teman-teman pecinta seni dan budaya, sekali lagi mumpung ada banyak kesempatan sekarang, bagaimana tantangan media yang begitu hidup di tengah-tengah krisis itu, bukan media bertahan terus berjalan, terus berkembang. Oke, termasuk relasinya dengan undang-undang pemajuan kebudayaan. Betul, itu sudah ada. Ada itu aturan undang-undangnya di pemajuan kebudayaan. Impact-nya kan sebetulnya juga dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ada banyak tantangan yang beririsan juga dengan ruang ekonomi kan. Betul. Selain ruang aktualisasi sebagai seniman, katakanlah sebagai akademisi, tapi juga ada menjadi ruang ekonomi kan. Ya. Bagaimana dari pengalaman sebagai praktisi, kita ingin berbicara, Kang Teddy berbicara sebagai dosen di TELU, kemudian sekarang Kang Teddy ingin berbicara mengenai praktisi. Bagaimana di tengah-tengah masyarakat ilmu yang didapat dari pasca kemudian dielaborasi mewujudkan aktualisasi diri Kang Teddy, dan bagaimana keterterimaan di publik sebagai profesi Kang Teddy. Alhamdulillah ya, saya selalu setiap karya itu ketika melakukan presentasi konsep itu penting. Dan sekarang menurut saya di era sekarang lagi ramai metaverse ya, kenapa enggak gitu? Kayak tari ada tuh di luar, tarian aja jadi NFT. Ya, NFT sebenarnya. Kenapa enggak yang lain, film ataupun misalkan tradisi-tradisi yang lain? Itu sebenarnya peluang. Sebetulnya intinya adalah kembali nanti ke mahasiswanya sih. Mahasiswanya mau kreativitas, kritis, atau membuka diri untuk melakukan inovasi. Kata kuncinya tetap kembali ke inovasi. Bekal cukup dari pasca, kemudian diinternalisasi, dibuatlah inovasi. Iya, kembali ke mahasiswa. Jadi saya kebetulan waktu beberapa dosen di ISBI ya kembali ke saya. Artinya segala sesuatu udah dikasih. Kembali ke saya untuk mengembangkan. Itu aja sih kamu saya. Dosen memantik kita, kemudian kita mau nggak membuat sesuatu yang baru. Betul. Jadi itu sih kalau menurut saya nanti walaupun sudah masuk ke ISBI misalkan ya, itu baiknya adalah balik lagi ke mahasiswanya untuk melakukan inovasi. Ya. Tapi ini agak rahasia ya sedikit, tapi agak off the record gitu ya. Kira-kira kalau ada otokritik ya sedikit ya untuk, kan boleh lah supaya berimbang. Ada otokritik nggak kira-kira untuk internal institusi kitanya gitu, agar kan sebagai profesional Kang Teddy sudah bersenyawa dengan masyarakat ya, dengan profesional yang lainnya. Kira-kira kalau ada otokritik untuk institusi paskanya sendiri atau untuk ISBI-nya sendiri, bolehlah yang konstruktif gitu Kang. Ya. Satu dari saya sebetulnya sih. Semoga tidak marah ini ya. Iya. Enggak apa, ini kan kritik membangun. Kritik membangun. Ya. Lebih membuka diri terhadap media baru aja. Open mind ya. Sayang, sangat sayang kalau ISBI masih tertutup. Harusnya ISBI terbuka masuk ke media baru tersebut. Saya yakin nggak akan butuh waktu lama ISBI bisa berkembang. Karena ya media baru sih butuhnya sekarang. Mau nggak mau gitu. Yang tradisi tetap dipertahankan, tapi pengembangan melalui media baru itu juga perlu dituntut itu. New media.
New media. Banyak lah, kayak tadi video mapping ya. Sekarang mapping udah bisa interaktif. Saya menggunakan sensor. Jadi bisa kadang kita nari misalkan ya, tangannya diginiin, ada animasi ikan ikut, atau bunga bisa dipetik jarak jauh gitu. Okay. Dan sekarang saya mainnya ada di sensor pakai live motion atau Kinect. Oke. Jadi, wah udahlah eksplorasi sekali. Fotografi, pameran nih, foto tapi bisa digerakin, nah itu kan berkembang. Sesuatu yang baru lagi. Sesuatu yang baru lagi. Jadi sangat banyak. Oke, jadi saya kira otokritik untuk kita semua, jadi harus membuka diri ya. Membuka diri terkhusus kepada new media, media-media baru yang hari ini memang sudah tidak bisa kita nafikan lagi. Betul, kenapa? Karena di tempat lain kekuatan tadi basis seni dan budaya itu nggak sehebat ISBI. Cuman ISBI sayang, tinggal nambahin, ya itu tadi new media aja. Oke. Bisa habis tuh nanti yang lain. Basis kulturalnya kuat. Udah kuat dari dulu, udah kuat, nah tinggal itu aja sih. Melakukan sebuah terobosan di bidang media-media baru. Media-media baru. Dan saya kira kalau lihat dari komposisi pengajar di Pasca, nanti akan ada tayangan mungkin di Running Tech ini. Saya kira tawarannya memang beberapa dosen tetap ISBI-nya, dosen luar juga, itu saya kira orang-orang yang juga memang punya relasi dengan media-media baru. Betul. Artinya teman-teman calon mahasiswa Pasca ISBI, buruan cepet-cepetin karena kuota terbatas. Terbatas. Jadi peluangnya agak terbatas begitu. Semoga kesempatan yang baik ini bisa bergabung di Pasca ISBI ya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Tentu ada banyak yang masih penasaran Kang Teddy. Mungkin nanti kita ada sesi lanjutan. Dan bagi rekan-rekan pejuang seni dan budaya, demikianlah sesi bincang Pasca ISBI. Semoga menginspirasi dan jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan informasinya melalui website ISBI dan beberapa kanal sosial di media sosial ISBI Bandung. Terima kasih, semoga menginspirasi. Kang Teddy terkhusus, semoga ISBI Bandung semakin jaya, maju, dan memberikan kontribusi untuk Indonesia, untuk pemajuan kebudayaan, untuk kesejahteraan, martabat, dan masyarakat yang lebih baik lagi. Terima kasih, mohon maaf, sampai bertemu di Bincang Pasca ISBI. Semoga bermanfaat. Terima kasih.